ini amin. Al-hadisu as-salis, hadis yang ketiga. Arkanul Islami wa da'aimuhul izam, yang berkaitan dengan tema rukun-rukun keislaman dan tiang-tiangnya atau pilar-pilarnya yang utama. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5, ya, dibangun di atas 5. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, kemudian yang kedua adalah mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, serta berhaji di rumah Allah. Wa shaumi Ramadan, dan yang terakhir berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, kita lanjut pada keutamaan hadis ini. Ahammiyatuhu. Hadisu arkanil Islam hadisun azimun jiddan. Hadis, ya, yaitu yang berkaitan dengan rukun keislaman ini yang baru saja kita bacakan, hadisun azimun jiddan, merupakan hadis yang amat sangat agung, hadis yang amat sangat penting, ya. Fahuwa ahadu qawaidil Islam. Hadis ini memuat salah satu kaidah keislaman, wa jawami'ul ahkam, ya, dan kumpulan hukum-hukum terkait dengan keislaman, hukum-hukum yang penting, hukum-hukum yang pokok. Idz fihi ma'rifatud dini wa ma ya'tamidu alaihi, ya, karena di dalam hadis ini itu memuat tentang ma'rifatud din, ya, ilmu tentang pokok-pokok agama, tentang hal-hal penting dalam beragama, ya, wa ma ya'tamidu alaih, dan apa yang bersandar padanya dan apa yang terbangun daripada agama itu, ya. Jadi agama itu dibangun di atas 5 perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, ya. Wa hadhil arkanu mansusun alaihi fil Qur'anil Karim, dan rukun-rukun ini yang terdapat di dalam hadis ini itu juga terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, disebutkan di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim. Ya, lughatul hadis. Nah, sekarang penjelasan terkait dengan beberapa kata di dalam hadis ini. Bunya, jadi bunya itu adalah fi'il madhi, fi'lun madhi mabniun lil majhul min bana yabni binaan. Jadi kata bunya ini adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau, ya, di mana dia bentuknya adalah majhul, dari kata bana yabni binaan, ya, artinya membangun, mendirikan. Binaan ini masdarnya yang berarti bangunan, ay ussisa, atau membangun atau mendirikan. Ala khamsin wa fi riwayatin, dan dalam riwayat hadis yang lain ala khamsatin, ya, maknanya sama, ay khamsi da'aima, atau maksudnya 5 tiang atau 5 pilar, au khamsati arkanin, atau 5 rukun, ya, atau 5 rukun. Ala di sini bermakna min. Jadi ala khamsin maksudnya min khamsin, ya. Kemudian syahadatun ay al-iqraru wat tasdiq. Syahadat itu artinya al-iqrar, penetapan, wat tasdiq, ya, wat tasdiq, dan pembenaran. An la ilaha illallah. Ini adalah an mukhaffafah minas saqilah, yaitu an yang diringankan, ya. Aslinya adalah anna, gitu, ya. Cuman ketika bertemu dengan harfun nafi, salah satunya adalah la,
maka dia an yang diringankan sehingga nunnya disukunkan. Ya, wasmuha dhamiru sya'ni mahdhufun, dan isimnya anna adalah dhamir sya'an yang dihapus. Jadi dhamir sya'an itu adalah dhamir yang tidak membutuhkan aid. Jadi aslinya itu adalah annahu. Ya, wa asluha annahu. Jadi annahu la ilaha illallah. Hanya annya diringankan, kemudian hu-nya dihilangkan jadi an la ilaha illallah. Nah, iqamus salati atau mendirikan salat. Maksudnya mendirikan salat apa? Maksudnya adalah al-mudawamatu 'alaiha, adalah istiqomah, konsisten dalam mendirikan salat, konsisten dalam melakukan salat. Wa fi'luha kamilatus syuruti wal arkan, serta melakukan salat ya dengan menyempurnakan syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya. Mustawfiyatus sunani wal adab, serta memenuhi ya sunnah-sunnah dan juga adab-adab di dalam salat. Baik, kita masuk pada poin penting daripada syarah ini, yaitu fiqhul hadisi wa ma yurshidu ilaihi. Ya, fikih hadis dan apa yang menunjukkan kepadanya. Nah, yang pertama, binaul Islam, ya, atau bangunan keislaman. Ya, yushabbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam alladhi ja'a bihi walladhi yakhruju bihi al-insanu min dairatil kufri wa yastahiqu alaihi dukhulal jannati wal muba'adati minan nar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengumpamakan ya atau menyamakan antara keislaman yang dimana Islam itu adalah ajaran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa ke muka bumi ini, yang dimana Islam itu adalah agama yang mengeluarkan manusia daripada kekafiran, menjadikan manusia tersebut berhak untuk masuk ke dalam surga dan jauh daripada siksa neraka. Jadi kalimat yang panjang ini itu menyifati kata Islam ini, ya, menyifati kata Islam. Nah, kalau dalam i'rab ya dia disebut dengan jumlah al-i'tiradiyah atau jumlah tafsiriyah, la mahala lahu min al-i'rab. Nah, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam menyifati Islam atau mengumpamakan Islam dengan apa? Bil bina'il muhkam, ya, dengan bangunan yang kokoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati Islam dengan bangunan yang kokoh. Ya, di mana bangunan itu al-qaimu ala asasin wa qawa'ida thabitatin. Bangunan itu berdiri di atas fondasi dan kaedah-kaedah yang kokoh. Ya. Wa yubayyinu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan anna hadhihi al-qawa'ida allati qama 'alaiha wa tamma hiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kaedah-kaedah ini, fondasi-fondasi ini yang berdiri di atasnya keislaman, di antaranya adalah apa? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wa ma'naha al-iqraru biwujudillahi ta'ala wa wahdaniyatih. Ya, maknanya apa? Maknanya adalah kita meyakini, kita menetapkan di dalam hati, ya, biwujudillahi ta'ala, dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala wa wahdaniyah, serta keesaannya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan berhak untuk disembah, serta kita menafikan Tuhan-Tuhan, menafikan sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta wa tasdiqu bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi. Ya, serta kita membenarkan, meyakini dengan benar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Ya, kita membenarkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kita membenarkan bahwa beliau adalah utusan Allah, bahwa beliau adalah makhluk manusia yang Allah utus ke muka bumi. Ya, wa hadzal ruknu huwa kal asasi bin nisbati li baqiyatil arkan. Dan rukun ini yaitu persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ibarat, ya, dia seperti fondasi, ya, seperti fondasi yang paling dasar di antara rukun-rukun yang lain. Nah, jadi syahadat
yaitu persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya, ya, merupakan fondasi atau dasar keislaman yang paling pokok, yang paling dasar, ya, di mana di atas fondasi inilah terbangun fondasi-fondasi yang lain, yaitu iqamis shalah dan seterusnya. Nah, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau, ya, atau agar mereka mau. Ini kalau kita artikan hatta ini bisa kita artikan sebagai harfu ta'lil atau harfu ghayah, ya. Sampai manusia itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau agar mereka mau beriman, mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Nah, ini menandakan bahwasanya syahadat ini adalah perkara yang penting, adalah sesuatu yang penting, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadis yang lain, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Ya, siapa yang mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dengan ikhlas, murni karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka ia masuk ke dalam surga. Ya, hadisun sahihun akhrajahu Al-Bazzar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Nah, itu fondasi yang pertama, ya. Fondasi keislaman yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kemudian fondasi Islam yang kedua, ya, fondasi keislaman yang kedua yaitu iqamus salati atau mendirikan salat. Wal muradu, yang diinginkan maksudnya adalah al muhafadzatu 'ala salati wal qiyamu biha fi awqatiha. Ya, yaitu adalah menjaga salat, ya, menjaga serta mendirikan salat sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Jadi bukan hanya kita mendirikan salat satu kali berarti kita sudah Islam, tidak. Tapi kita berusaha untuk menjaga salat kita bukan hanya terpenuhi, ya, bukan hanya menghilangkan kewajiban, tapi juga terjaga di mana kita melaksanakan salat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Ya, wa adauha kamilatan bisyurutiha wa arkaniha, serta melaksanakan salat, ya, melakukan salat sempurna, ya, sempurna dengan syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya, ya, wa mura'atan adabiha wa sunaniha, ya, serta terpenuhi adab-adab dan juga sunnah-sunnah salat. Ya, di mana kita melaksanakan salat tidak hanya asal berdiri, tidak hanya asal ruku, asal sujud, duduk kemudian salam, ya, tapi kita usahakan bagaimana kita melaksanakan salat ini terpenuhi sunnah-sunnah dan adab-adabnya, ya, zikir-zikirnya, bagaimana berdirinya, bagaimana posisi yang benar ketika kita ruku, bagaimana posisi yang benar dalam i'tidal, bagaimana posisi yang benar ketika kita sujud, ketika kita duduk dan seterusnya, ya. Nah, hatta ta'ti samaratuha fi nafsil muslim, sampai, ya, atau agar buahnya, agar seorang muslim itu, ya, bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya salat, atau buahnya salat bisa dirasakan oleh seorang muslim. Ketika dia mengerjakan salat, dia berusaha untuk menyempurnakan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, serta dia berusaha untuk memenuhi adab dan juga sunnah-sunnah dalam salat. Di mana dia, seorang muslim itu akan mendapatkan buah daripada salat. Ya, apa itu buah daripada salat atau hasil daripada salat yang bisa kita rasakan di dunia? Yaitu fayatruku al-fahsya wal munkar, di mana seorang muslim itu dia mampu atau dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan al-fahsya dan meninggalkan al-munkar. Ya. Apa itu al-fahsya? Apa itu al-munkar? Al-fahsya itu, kata para ulama, adalah perbuatan keji, perbuatan buruk yang menyelisihi norma-norma atau aturan-aturan. Biasanya ini berkaitan dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, ya, tanpa kita perlu memandang dalil, tanpa kita perlu melihat atau membuka teks Al-Quran atau hadis. Cukup kita melihat perbuatan tersebut, kemudian kita merasakan di dalam hati kita bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan buruk, maka itu adalah sesuatu yang fahsya, sesuatu yang keji.
Biasanya ini berkaitan dengan penyimpangan seksual. Wal mungkar, nah adapun kemungkaran ini itu adalah perbuatan keji atau pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan syariat. Jadi mungkar itu adalah melanggar syariat. Sedangkan fahsya ini adalah pelanggaran yang berkaitan dengan norma kemanusiaan. Ya, sehingga kalau perbedaan antara fahsya dan mungkar, ya, fahsya ini itu kita tidak perlu melihat dalil. Apa dalilnya ini dilarang atau tidak? Kita cukup melihat hati kita. Jika hati kita tidak nyaman dengan suatu keburukan, maka itu adalah perbuatan yang fahsya. Ya, kalau mungkar itu kita perlu melihat dalil. Kita perlu melihat Al-Quran dan hadis. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa ini bukan perkara yang buruk, bahwa ini bukanlah sebuah kemungkaran, tapi ternyata di dalam Al-Quran dikatakan bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Maka kita juga harus menjaga diri daripada hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Dan itu, kemampuan seperti itu diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang berhasil menjaga sholatnya, yang berhasil melakukan sholat sempurna rukun dan juga syarat-syaratnya, serta terpenuhi adab dan juga sunnah-sunnahnya. Ya, dan kemampuan untuk menjaga diri daripada perbuatan yang fahsya, perbuatan yang mungkar, merupakan buah daripada sholat yang benar. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, dan dirikanlah salat. Kenapa kita harus mendirikan salat? Kata Allah, karena sesungguhnya salat itu mencegah kalian daripada perbuatan yang keji atau fahsya wal munkar, dan perbuatan yang mungkar. Ini dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Nah, kemudian wassalatu, ya, wassalatu syiarul muslim, dan salat ini ya merupakan syiarnya seorang muslim, merupakan bukti atau tanda daripada seorang muslim. Ya, di mana orang-orang yang non muslim, mereka jika ingin melihat atau ingin membedakan antara muslim dan bukan, maka dilihat daripada salatnya. Ya, di mana kita ya jika ingin mengetahui keislaman seseorang, maka patokan awal itu adalah salatnya. Patokan awal adalah salatnya. Bagaimana salatnya? Apakah salatnya bagus atau tidak? Ya, salatnya dijaga atau tidak? Ya, kemudian wa unwanul muslim, salat juga itu adalah ciri khasnya seorang yang beriman. Ya, tandanya orang yang beriman ya dia melaksanakan salat. Qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Ya, bahwasanya di antara seorang lelaki, antara dia syirik dan dia kafir adalah meninggalkan salat. Bagaimana kondisi salatnya? Jika dia meninggalkan salat, ya, jika dia meninggalkan salat, maka dia bisa saja ya kemungkinan terjatuh dalam kesyirikan ataupun kekafiran. Akhrajahu Muslim wa ghairihi, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Qala, dan juga dalam hadis lain dikatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Ya, barang siapa yang rusak salatnya, maka tiang agamanya juga akan rusak. Ya, sebagaimana bangunan, jika salah satu fondasinya dan fondasi yang paling utamanya ternyata rusak, maka kita tinggal menunggu waktu akan kehancuran bangunan tersebut. Ya, hadis ini adalah hadisun hasan, akhrajahu Abu Naim. Hadisnya hadis hasan. Baik, kemudian yang ketiga daripada rukun keislaman atau bangunan keislaman kita, yaitu ita'uz zakati, yaitu menunaikan zakat, membayar zakat. Apa itu zakat? Ya, wahya i'ta'un nasibin muayyanin minal mal. Ya, dia adalah sebuah pemberian dengan takaran tertentu daripada harta kita. Ya, daripada harta kita. Ya, mimman malakan nisab, ya, bagi mereka yang sudah sampai pada nisabnya. Ya, nisab ini adalah waktu yang sudah ditentukan oleh syariat ya untuk kita keluarkan harta kita. Ya, jadi melaksanakan zakat itu tidak asal keluarkan harta, tidak. Tapi apakah harta itu sudah terpenuhi belum nisabnya, sudah terpenuhi belum haulnya. Nah, dan pembahasan terkait ini itu akan dibahas mendalam di kajian fikih. Ya, kemudian bukan hanya itu. Ya, syarat kedua daripada mengeluarkan zakat ini, selain daripada harta kita harus sudah sampai pada nisabnya, yaitu adalah tawaffarat fi syurutihi.
tawaffarat fihi syurutul wujubi wal adai, yaitu terpenuhi syarat-syarat dan juga syarat-syarat kewajiban zakat. Ya, ketika seseorang itu hartanya sudah wajib untuk dizakati, ya maka dia wajib untuk melaksanakan zakat. Karena ada juga harta ya yang tidak terpenuhi syarat sehingga tidak perlu untuk dikeluarkan zakat, ya zakat malnya ya. Tapi kalau zakat fitrah ya tentu saja wajib. Kemudian lil fuqara'i wal mustahikin, di mana zakat ini itu dikeluarkan kemudian akan diserahkan atau diarahkan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ya goreng sama pepaya juga itu, kupas saja. Nah, qala Allah Ta'ala fi wasfil mu'min, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam menyifati orang-orang beriman. Qala Allah Ta'ala fi wasfil mu'minin walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka orang-orang yang beriman itu salah satu cirinya adalah ketika waktu berzakat mereka mengerjakannya, ya mereka mengerjakan zakat. Waqala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firmannya yang lain, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, bahwasanya di orang-orang beriman itu pada harta mereka ya terdapat hak orang-orang yang maklum, ya terdapat hakun maklum, ya merupakan hak yang diketahui lis-sa'ili wal mahrum, ya hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Lis-sa'ili wal mahrum, orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang tersebut meminta-minta maupun tidak meminta-minta. Al-mahrum ini kalau dalam konteks ayat ini adalah orang miskin tapi dia tidak meminta-minta, sedangkan as-sa'il ini orang miskin tapi dia meminta-minta. Ya, di mana keduanya ya itu adalah objek daripada zakat. Keduanya berhak dan harus mendapatkan zakat. Nah, wahia ibadatun maliyatun, dan zakat ini itu merupakan ibadah harta. Ya, zakat merupakan ibadah harta. Nah, ini menarik karena sebelumnya yaitu salat, syahadat. Ini sebenarnya mewakili daripada jenis-jenis ibadah, ya. Di mana syahadat itu adalah ibadah batin. Nah, sedangkan salat itu adalah ibadah jasad. Jasad kita yang melakukan ibadah. Nah, sedangkan zakat ini itu adalah ibadah dari aspek harta, ya ibadah dari sisi harta. Ya, tatahaqqaqu biha al-adalah tu wal ijtimaiyah, di mana dari zakat ini akan menghasilkan keadilan sosial, keadilan yang merata, di mana di hari bahagia, di hari Idul Adha, di hari Idul Fitri, semua umat muslim baik yang kaya maupun yang miskin merasakan kebahagiaan dengan adanya zakat, ya, dengan adanya zakat. Ya, wa yaqdi biha alal faqri wal auz, serta zakat ini ya bisa menghilangkan, ya dengan zakat itu kemiskinan dan kesengsaraan, kemelaratan. Ya, wa tasudu al mawaddah wal atfa wal ihtiram, al-mawaddatu wal atfu wal ihtiramu bainal muslim, serta dengan zakat ini akan terjadinya apa? Al-mawaddah, kasih sayang, wal atf, kelembutan, wal ihtiram, serta saling memuliakan di antara sesama muslim, saling menghormati di antara sesama muslim. Ya. Nah, kemudian yang keempat, haji. Ya, salah satu pilar daripada atau fondasi daripada agama kita juga adalah haji. Apa itu haji? Haji itu bahwa qasdul masjidil harami fi ashharil haji. Dia adalah sebuah tujuan ke Masjidil Haram ya di bulan-bulan haji. Apa itu bulan-bulan haji ya? Ya, apa saja bulan-bulan haji? Bulan-bulan haji itu diantaranya wahya Syawal, dan wahwa Syawal, Zulqa'dah wal asharul awal min Dzulhijjah. Ya, dia adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal qiyamu bima bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi min manasika, dan melaksanakan
melaksanakan haji sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata caranya yang sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada rangkaian-rangkaian ibadah haji, manasiknya ya, atau rangkaian ibadah hajinya. Jadi menyesuaikan dengan uh, tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak hanya pergi ke sana, kemudian kita melihat Ka'bah lalu pulang dan mengatakan bahwa kita sudah haji, tidak. Akan tetapi wajib bagi kita untuk melaksanakan haji sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa ibadatun maliyatun wa badaniyatun, dan haji ini itu adalah ibadah harta dan juga ibadah badan. Ya, kalau sholat tadi itu kan ibadah badan. Kalau zakat itu ibadah harta. Nah, menariknya haji ini itu gabungan dari keduanya. Haji ini adalah ibadah harta dan juga adalah ibadah badan. Ya, tatahaqqaqu fihi manafi'a katsiratun. Manafi'u katsiratun. Di mana haji ini memiliki manfaat yang amat sangat banyak lil fardi wal mujtama, untuk individu, untuk diri sendiri maupun untuk sosial, ya, maupun untuk sosial. Jadi manfaat haji ini itu mencakup manfaat individu dan juga manfaat sosial. Ya, wa huwa fawqa dzalik kulluhu mu'tamirun islami kabirun. Dan yang di atas itu, ya, yang demikian itu seluruhnya merupakan mu'tamirul islami kabirun, merupakan puncak, ya, puncak haji ini yang merupakan puncak daripada kemakmuran Islam yang besar. Ya, wa munasibatun azimatun lil tiqa'il muslim min kulli baladin, dan juga di dalam haji ini merupakan kesempatan yang besar bagi seorang muslim ya untuk bertemu dengan saudara muslimnya yang lain di setiap negeri. Ya, baik. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azdin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amikin liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 sampai dengan ayat 27 sampai 28. Wa adzin fin nasi bil haji, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, ya'tuka rijalan, mereka niscaya akan mendatangimu dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amikin, atau mengendarai unta-unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, ya. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, ala ma razaqahum min bahimatil an'ami, ya, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Fakulu minha
wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin. Ya. Walidzalika kana saubul haji aziman wa ajruhu wafiran. Ya karena itu pahala haji itu amat sangat agung. Ya pahala haji amat sangat besar dan balasannya ya wa ajruhu wafiran, balasannya itu besar, luas. Qala alaihi salatu wassalam al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ilal jannah illal jannah. Nabi SAW bersabda bahwasanya haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan baginya selain balasan surga. Ya, bahwasanya amalan-amalan yang memiliki balasan surga, bahwasanya surga itu adalah balasan yang paling agung dan balasan yang paling tinggi atas ibadah yang dikerjakan oleh seseorang. Ya waqad faradal hajju fi sanati as-sadisati minal hijrati biqoulihi ta'ala, dan juga haji ini telah diwajibkan ya. Haji ini telah diwajibkan di tahun ke-6 Hijriah. Ya di tahun ke-6 daripada hijrah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi Allah atas hamba-hambanya itu adalah berhaji. Allah SWT mewajibkan kepada manusia itu berhaji di Baitullah, di rumahnya, man istata'a ilaihi sabilan, bagi mereka yang mampu untuk menempuh perjalanan. Nah, saumu Ramadan. Sekarang poin yang kelima, fondasi yang kelima daripada keislaman kita, dan ini juga tidak kalah penting, ya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan, kita selesaikan sedikit lagi. Mana tadi? Ya. Waqad farada fi sanati asaniyah lil hijrati biqoulihi ta'ala, dan puasa ini juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di tahun di tahun ke-8 setelah hijriah, ya setelah hijrah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa faman syahida minkum asyhara falyasum." Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas daripada petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka berpuasalah. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, wa huwa ibadatun fiha tathhirun lin nafsi, dan puasa ini adalah ibadah yang di dalamnya ada pembersihan jiwa, penyucian jiwa. Wasumulir ruhi, serta mengangkat derajat untuk ruh, untuk jiwa kita. Ya, wasihatun lil jismi, dan puasa ini juga menyehatkan bagi tubuh kita. Banyak sekali penelitian yang bisa kita baca sendiri di internet terkait dengan manfaat-manfaat berpuasa. Wa man qama biha imtisalan li amrillahi ta'ala wa ibtigha'an mardatihi kana takfiran li sayyiatihi wa sababan lidukhulihil jannata. Ya, barang siapa yang mendirikan, yang mengerjakan, yang berpuasa imtisalan li amrillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, wa batigha'a mardatih, serta mencari keriduannya Allah Subhanahu wa taala, kana takfiran li sayyiatihi, maka puasa itu menghapuskan dosa-dosanya,
wa sababan lidukhulil jannah, serta sebagai atau menjadi sebab dia untuk masuk ke dalam surga. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, imanan, ya, dengan keimanan atau karena keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni baginya apa yang telah berlalu daripada dosa-dosanya. Diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kemudian yang kedua, irtibatu arkanil islami ba'duha bi ba'din. Ya, ini sekarang poin yang kedua. Jadi poin ini poin yang pertama, ya, yaitu tentang bangunan keislaman. Nah, sekarang poin yang kedua yaitu adalah kaitan rukun ini, ya, kaitan rukun Islam yang satu dengan yang lainnya. Ya, irtibatu arkanil islami ba'duha bi ba'din. Nah, man ata bihadhil arkani kamilatan kana musliman. Barang siapa yang sempurna rukun-rukun ini di dalam diri seseorang, ya, maka dia adalah seorang muslim, ya, kamilul iman, yang sempurna juga keimanannya, ya, sempurna juga keimanannya. Wa man tarakaha jami'an kana kafirun qat'an. Barang siapa yang meninggalkan seluruhnya, ya, meninggalkan seluruh rukun-rukun ini, meninggalkan syahadat, meninggalkan salat dan seterusnya, kana kafirun qat'an, maka dia adalah kafir. Maka dia adalah kafir. Ya, wa man ankara wahidatan minha kana ghairu muslimin bil ijma. Siapa yang mengingkari satu saja di antara rukun-rukun tadi, maka dia bukanlah seorang muslim menurut kesepakatan para ulama. Dia mengingkari salat, mengingkari syahadat, mengingkari puasa, mengingkari haji, mengingkari berzakat, maka dia menurut kesepakatan para ulama bukanlah seorang muslim. Bukanlah seorang muslim, ya. Jikalau kita membaca sejarah bagaimana perjuangan para sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, dimana pada saat itu ketika Nabi SAW wafat, kemudian Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, yang pertama kali beliau lakukan adalah apa? Berusaha untuk menyatukan barisan kaum muslimin. Dimana ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, ya, banyak sekali orang-orang Arab, suku-suku di Arab itu yang membelot, ada yang memberontak dengan cara tidak mau membayar zakat, ya, ada yang bahkan mengangkat nabi palsu, mengikrarkan diri sebagai nabi palsu. Nauzubillah min dzalik. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menghabiskan awal-awal kepemimpinan beliau dengan membersihkan hal-hal yang seperti ini, membersihkan pemberontakan, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, memerangi nabi-nabi palsu, ya. Nah, kenapa? Orang yang mereka yang tidak membayar zakat ini, mereka masih mengerjakan salat. Mereka juga masih berpuasa, hanya saja mereka tidak mau membayar zakat. Karena mereka pikir bahwasanya zakat itu, ya, hanya dibayarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja dan tidak kepada selain Nabi. Padahal zakat itu adalah bukti atau ciri atau fondasi daripada keislaman seseorang. Wa man i'taqada biha jami'an wa ahmalu wahidatan minha, barang siapa yang meyakini semuanya, ya, ya, dia percaya, mengimani, mengerjakan salat, berpuasa dan seterusnya, dia bersyahadat, ya, wa ahmalu wahidatan minha ghairu syahadah, namun dia menyanyiakan atau mengabaikan yang lain, ya, ghairu syahadah, ya, yang selain syahadat. Misalnya dia bersyahadat, dia tetap memiliki keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya, dia menyembah Allah, tapi dia tidak melaksanakan sholat misalnya, atau dia tidak berpuasa misalnya, atau dia mampu tapi tidak mau berhaji misalnya, ya, kaslan fahuwa fasikun, karena kemalasan atau disebabkan karena kemalasan, fahuwa fasik, maka dia adalah seorang muslim tapi dia fasik. Ya, fasik ini adalah orang yang keimanannya bermasalah, ya, orang yang keimanannya bermasalah. Allahu a'lam. Wa man ata bil a'mali wa aqarra bilisanihi mujamalatan fahuwa munafik. Nah, barang siapa yang mengerjakan amal-amalan ini, dia mengerjakan salat, mengerjakan puasa, dia zakat, dia berhaji, wa aqarra bilisanihi, dia juga menetapkan dengan lisannya, mengucapkan dengan lisannya bahwasanya dia menyembah Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah,
ya. Akan tetapi mujamalatan ini adalah riya, ya, untuk dilihat orang, ya, atau karena sum'ah ingin didengar orang, bahwa munafikun, maka dia adalah orang yang munafik, ya. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi daripada orang-orang seperti ini, atau orang fasik, orang munafik, ya. Jikalau kita merasa diri kita orang munafik atau orang fasik, ya, maka kita meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sifat-sifat yang tercela ini, ya. Insya Allah pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka bagi kita. Baik, sedikit lagi kita sempurnakan bacaan kita, ya. Terakhir, yang ketiga, ghayatul ibadat, ya, tujuan daripada ibadah, puncak daripada ibadah. Nah, sebenarnya kita ibadah ini untuk apa, ya? Laisal muradu bil ibadati fil islami suwaruha wa ashkaluha, ya. Bahwasanya ibadah-ibadah dalam Islam itu yang bukan diinginkan, ya, bukan maksudnya, atau yang bukan diinginkan dengan ibadah dalam Islam ini adalah pelaksanaannya, adalah sesuatu yang nampak di luar bentuk ibadah itu. Bukan cuman itu yang diinginkan, tapi bukan cuman itu, ya. Wa innamal muradu ghayatuha, akan tetapi yang diinginkan juga adalah tujuan akhir daripada ibadah itu. Sebenarnya kita ibadah ini kita tujukan untuk siapa, ya? Apa alasan dibalik kita melakukan ibadah tersebut? Apa yang mendorong kita untuk melakukan ibadah tersebut? Wa ma'naha ma'al qiyami biha, maksudnya ini bersamaan dengan kita mendirikan ibadah. Kita mendirikan ibadah, ya, sembari kita fokuskan tujuan ibadah kita ini untuk siapa. Fala tanfa'us salatu la tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka tidak bermanfaat salat ketika salat itu tidak bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ya, kama la yufidu saumun la yatruku fa'iluhu az-zura ya wal amalu bih, sebagaimana puasa itu menjadi tidak bermanfaat bagi orang-orang yang selama dia berpuasa, ya, tetap orang tersebut tidak meninggalkan perkataan yang dusta dan beramal dengan amalan-amalan yang buruk. Ya, artinya kalau dia misalnya melaksanakan puasa, ya, di mana salah satu tujuan daripada puasa itu adalah supaya kita manusia ini bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seseorang itu mengerjakan puasa tapi dia masih melakukan hal-hal yang dimungkari, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya tidak bermanfaat. Ya, kamala yuqbalul haju au zakatu, ya, fi'lar riya'i was sum'ah, sebagaimana tidak diterima haji dan juga zakat, ya, siapa? Orang yang melakukannya karena riya dan karena sum'ah, ya. Kan dia melakukannya fi'lar riya, ya, dilakukan karena riya dan karena sum'ah. Riya itu ingin dilihat, sum'ah itu, ya, ingin didengar orang. Wala ya'ni dzalika tarku hadhihi al-ibadati, ya, idza lam tahaqqaqa. Nah, idza lam tahaqqaqa samaratuh, idza lam tuhaqqiq samaratuha, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan berarti, ya, kita meninggalkan ibadah ketika kita belum bisa mendapatkan buah daripada ibadah itu. Ya, misalnya kita mengerjakan ibadah, kita merasa sudah kita merasa sudah mengorbankan banyak hal untuk mengerjakan ibadah. Kita mengerjakan sholat, kita berpuasa, berhaji, atau membayar zakat, tapi kita masih belum merasakan nikmatnya daripada ibadah. Kita belum merasakan buahnya daripada ibadah tersebut. Innama, ya, bukan itu yang diinginkan. Maksudnya karena kita belum merasakan nikmatnya ibadah itu, sehingga kita tidak mau melaksanakannya, kita tidak mau mengerjakan ibadah itu. Bukan itu yang diinginkan. Tapi yang diinginkan adalah innamal muradu hamlun nafsi 'alal ikhlasi biha wa tahqiqul maqsudu minha. Ya, yang diinginkan adalah kita membawa jiwa kita kepada keikhlasan, ya. Ya, selalu mendorong jiwa kita agar selalu ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala.
ya, wa tahqiqul maqsudi minha, serta meluruskan niat kita, ya, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, jadi maksudnya, jadi ini yang ketiga, ini poin yang ketiga, ya, intinya adalah, ya, kalau misalnya kita beribadah tapi kita belum merasakan nikmatnya ibadah, kita belum merasakan buahnya ibadah, jangan sampai kita meninggalkan ibadah tersebut. Jangan. Kita selalu mengerjakan ibadah itu dengan selalu mendorong hati kita, mendorong jiwa kita untuk ikhlas karena Allah sembari kita melakukan ibadah, ya, serta meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kita merasa belum merasakan nikmatnya kita meninggalkan ibadah, tidak, ya. Tapi kita berusaha untuk membawa hati kita, mendorong jiwa kita untuk ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan. Laisat hadhil umur al-mazkuratu fil hadisi hiya kullu syai'in fil Islam, kullu syai'in fil Islam, ya. Bahwasanya ibadah-ibadah yang disebutkan mulai dari salat, zakat, puasa dan haji, ya, bukanlah seluruh ibadah dalam Islam. Bukan keseluruhan, masih ada ibadah-ibadah yang lain. Wa inna maktasaru ala zikriha li ahammiyatiha. Akan tetapi kenapa dalam hadis cuma 5 itu yang disebutkan, ya, cuma 5 yang disebutkan, itu karena ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah yang paling pokok dan paling penting. Wa hunaka umurun katsiratun ghairuha, dan masih ada lagi ibadah-ibadah yang lain, ya, masih ada lagi ibadah-ibadah yang lain yang perlu untuk dilaksanakan, yang perlu untuk kita kerjakan. Ya, qala alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'u wa sab'un syu'bah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, keimanan itu, ya, kurang lebih ada 70 cabang. Muttafaq alaih. Ya, hadisnya disepakati oleh para ulama. Nah, kemudian yang kelima, wa yufidul hadis annal islam aqidatun wa amalun. Dan hadis ini juga bisa kita pahami bahwasanya Islam itu adalah keyakinan dan perbuatan. Islam itu bukan hanya sekedar perbuatan saja, tapi dia juga adalah sebuah keyakinan. Bukan hanya keyakinan saja, tapi dia juga adalah sebuah perbuatan, di mana perbuatan dan keyakinan tidak bisa dipisahkan dalam orang yang Islam. Ya, fala yanfa'u amalun duna iman, maka amalan tidak bermanfaat tanpa keimanan. Salat tidak bermanfaat tanpa keimanan, puasa tidak bermanfaat tanpa keimanan, haji, zakat tidak akan bermanfaat tanpa keimanan. Ya, kama annahu la wujuda lil imani duna amalin, sebagaimana tidak ada wujudnya keimanan tanpa amalan, ya. Orang yang beriman tapi tidak beramal, ya, bisa kita katakan tidak ada wujud daripada keimanannya itu, ya. Karena sudah kita lewati tadi bahwasanya tanda daripada keimanan adalah dengan melaksanakan ibadah, ya, dengan melaksanakan ibadah. Dan ibadah tidak akan bermanfaat, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan buah daripada ibadah jika dilaksanakan tanpa keimanan, ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini, ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis keempat. Ini hadis keempat ini menarik karena dia berkaitan dengan fase-fase atau tahapan-tahapan penciptaan manusia. Baik, nasrul minallah fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.